Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq fa anta khairul fatihin. Rabbi ja'al hadzal majlisa majlisan amina mutma'inna wa nawwara mubaraka warzuq ahlahum minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita baru saja menunaikan qiyam Ramadan, ya, salat tarawih. Nikmat ya, 1 juz 1 malam. Tadi yang bacanya juga enak, lancar ya. Insyaallah kita akan menuntaskan ya salat tarawih sampai terakhir 30 juz ya, 30 malam berarti 30 juz ya. Nah, para santri santriwati yang dimuliakan Allah, sebagaimana kajian kita kemarin bahwa Ramadan ini adalah tidak istimewa, tidaklah spesial kecuali karena nuzulul Quran. Karena nuzulul Quran. Ini bulan penghargaan turunnya Al-Quran. Sehingga kita di momen yang penuh khusyuk ini ya, kita harus puasa siang hari, malamnya kita melaksanakan tarawih, tahajud ya. Ini kita jangan lupa ya untuk membaca, mengkaji, merenungkan isi kedalaman dari Al-Qur'anul Karim ya. Nah, kalaulah dulu ya 22 tahun 2 bulan 22 hari Al-Qur'an turun di Jazirah Arab ya, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dampaknya luar biasa ya. Makkah yang dulu disebut dalam Al-Qur'an Bakkah, artinya adalah lembah tangisan. Wadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Dulunya lembah yang tidak ada pepohonan, sehingga kalau ada musafir datang tersesat di lembah itu, mereka mati kehausan ya. Sehingga tidak ada orang yang berani masuk ke situ. Tapi dengan kehadiran baginda Rasulullah SAW dan dengan mukjizatnya yang luar biasa, yaitu kitab suci Al-Quran, mampu merubah tatanan masyarakat Arab yang waktu itu jahiliyah, disulap, disentuh oleh Al-Quran, berubah menjadi manusia yang beradaban tinggi, manusia yang berperadaban tinggi. Sehingga hari ini hampir seluruh manusia dari pelosok negeri, kaum muslimin berbondong-bondong ingin menziarahi tanah suci. Mereka ingin sampai ke Mekah dan Madinah. Mereka ingin menunaikan ibadah haji dan umrah ya.
Nah, itu karena apa? Kemuliaan Mekah disebut Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, karena di situ tempat turunnya Al-Qur'an, ya. Nah, Al-Qur'annya sampai sekarang sama, ya. Tidak ada yang berubah sedikit pun. Al-Qur'an 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Sama yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan yang kita baca, kita hafalkan hari ini, ya. Ada enggak perbedaannya? Enggak ada, ya. Karena dijamin ini keotentikannya, keasliannya oleh Allah langsung. Dalam Al-Quran, ya, surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguh kami turunkan az-zikr Al-Quran, dan sungguh kami yang akan menjaganya, memeliharanya. Nah, jadi Al-Quran ini terpelihara melalui para hufaz, para penghafal-penghafal wahyu, ya, yang kemudian mereka catatkan di pelepah korma, di kulit unta, ya, sehingga sepakat semua para ulama bahwa Al-Quran itu sama sampai hari ini. Nggak ada yang berbeda. Jadi kalau hari ini ada muncul isu-isu Quran palsu, itu pasti cepat-cepat ditarik ke peredaran, dari peredaran. Karena banyak para hafiz Al-Quran, ya. Nah, adik-adik, Qurannya sama, ya. 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Tapi kenapa, ya? Kalau dulu orang-orang yang dia berinteraksi dengan Al-Quran, mereka mulia. Nah, kita kenapa hari ini kok masyarakat Muslim banyak yang terbelakang, ya? Mereka mundur secara ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya, kalau kita perhatikan hari ini, umat Islam ini terbelakang. Mereka banyak yang miskin, banyak yang bodoh. Baik di Indonesia maupun di Timur Tengah sana, ya. Negara-negara Arab itu hancur-hancuran hari ini. Yaman hancur karena perang dengan Saudi Arabia. Di Syria perang saudara sampai hari ini belum selesai, belum tuntas, ya. Nah, jadi kita mau kemana ini umat Islam hari ini? Nah, berarti mesti ada yang dikoreksi, ya. Qurannya sama, berarti ada yang salah cara kita membaca Al-Quran. Ada seorang tokoh besar, pendiri negara Pakistan, namanya Sir Muhammad Iqbal. Dia dijuluki sang pendiri negara Pakistan. Melalui sajak-sajaknya, melalui puisi-puisinya, dia mampu menggerakkan kesadaran masyarakat Islam yang ada di India, khususnya yang Muslim, bikin negara sendiri namanya negara Pakistan. Pernah Muhammad Iqbal baca Quran, ya, biasa saja. Dia baca dengan seperti kebanyakan orang membaca. Kemudian didengar oleh bapaknya. Bapaknya nanya, "Hai Iqbal, kamu baca apa?" "Saya baca Quran, Pak." Terus kata bapaknya, "Enggak begitu cara baca Quran.
Terus dinasihatin sama bapaknya, ya bunayya iqra'il Qur'an ka'annahu munazzalun alaik. Wahai anakku, bacalah Al-Qur'an seolah-olah dia diturunkan kepada kamu. Ya. Jadi Quran ini yang Allah turunkan selain kepada Nabi Muhammad juga kepada kita, umatnya, sampai hari ini. Ya. Jadi kita baca seolah-olah dia diturunkan untuk kita. Ibarat dengan surat indah dari sang kekasih kita, ini surat untuk kita. Kita baca, kita hayati, kita renungkan, kita betul-betul perhatikan maknanya. Nah, adik-adik, ada beberapa cara ya agar kita membaca Al-Qur'annya penuh dengan rasa khusyuk, penuh dengan rasa ta'zim, penuh dengan rasa khidmat kepada Al-Qur'an ya. Nah, kita selain di pondok ini kita belajar tahfiz Quran, kita juga belajar suluk ya, zikir, adab-adabnya. Nah, ternyata ada hubungannya ini. Kenapa umat Islam ini dia tidak sanggup untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Coba buka surat Al-Hadid, coba adik-adik ya. Fungsi Al-Quran ini disebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 9. Ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Artinya, dan dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat Al-Quran yang jelas untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya ya. Dan sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang ya. Jadi fungsinya Al-Quran itu liyukhrijan nas minaz-zulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari ruang kegelapan menuju cahaya ya. Jadi kalau ada orang gelap hari ini, gelap pikirannya, gelap hatinya ya, maka ini obatnya Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran ini fungsinya adalah dia petunjuk, dia penerang hati, tapi hati kita kenapa masih gelap ya? Kenapa pikiran kita masih ya, kita tidak dapat cahaya itu? Nah, itu problemnya adalah diri kita sendiri. Ini Ustaz baca di ini buku karangan kawan Ustaz ini, Membangun Peradaban Islam Menata Indonesia Masa Depan dengan Al-Quran ya. Ternyata untuk mengkaji dan mendalami Al-Quran diperlukan inteleksi, yakni mata hati atau ruh itu sendiri yang memiliki dimensi transenden dan secara potensial bersifat mengetahui yang wujud dan manifestasinya. Diperlukan latihan-latihan spiritual dengan tekun menjalankan ibadah
serta menjaga kesucian hati dari berbagai pretensi ego yang mengganggu. Ya. Kita ini kenapa tidak dapat petunjuk? Karena masih ada penyakit hati. Kita perlu menjaga diri dari segala kotoran fisik maupun psikis, juga menjaga diri dari pikiran dan hati yang kotor. Ya. Nah, coba adik-adik buka Quran surat Al-Hajj ayat 46. Surat Al-Hajj ya, ayat 46. Surat Al-Hajj itu surat ke-22. Yuk kita baca sama-sama. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi فتكون لهم قلوب يعقلون بها ولهم آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ayo ulangi lagi kita baca. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apa artinya? Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ya. Ya, kita masuk ke mengenali penyakit-penyakit hati. Ya. Nah, ternyata yang kita pelajari di suluk, di dalam Lataif ini atau latifah, desiran-desiran hati ini, ada 17 macam penyakit hati. Dan itu semuanya ada dalam Al-Quran. Ya. Penyakit-penyakit hati itu, ya. Coba kita buka apa penyakit-penyakit hati itu. Iri, dengki, apa lagi? Hasad, ya. Kikir, pelit, bakhil, tomak, rakus, ujub, riya, sum'ah, takabur, ya. Banyak, ya, penyakit-penyakit hati itu. Nah, ya. Coba sekarang kita buka penyakit hati hasad atau dengki. Nah, ya. Ini payah nih penyakit iri, dengki ini. Kalau ada orang iri, apa irinya? Artinya iri ini atau hasad ini apa? Definisi bahasa Indonesianya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu artinya iri itu. Gimana caranya kalau ada orang yang iri sama kita, ngiri sama kita? Kita nganan saja. Buka surat An-Nisa ayat 32. Lepas ya, Pak. Surat An-Nisa ayat 32.
Dapat sudah? Ayo coba siapa yang ini? Ustaz tidak bantu. Sini, Alvin sini, baca sini. Ya. 3 menit baik. Baca ayatnya. Baru ganti yang itu. Itu nanti istilah 2 patang jadilah. Surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Baca terjemahnya. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya itu pas ayatnya tuh. Ya, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian yang lain. Ya, tidak boleh iri. Dan dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal hasad. Jauhilah penyakit hasad. Fa innal hasada yakulul hasanat. Karena hasad itu memakan kebaikan. Kama yakulun naru al-hatab. Sebagaimana api memakan kayu. Ya. Jadi hasad ini bukan saja merugikan orang lain, tapi juga merugikan diri kita sendiri, karena dia akan memakan kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita iri sama orang, berarti kebaikan kita dikurangi. Ya. Nah itu hasad. Yang kedua, penyakit hati namanya riya. Apa? Riya. Coba buka Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Al-Baqarah ayat 264. Coba Batur sini, Batur. Baca nih. Sudah dapat ya? Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada manusia, dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat,
maka tinggallah batu itu dibikin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, ya, makasih Batur ya. Nah, coba ya, perhatikan ayat ini. Jadi ayat ini ya, ada orang yang sedekah, terus dia nyebut-nyebut sedekahnya, ya. Tapi sambil apa? Nyakiti perasaan si penerima. Nah, ini tidak boleh, ya. Apa namanya? Biasanya ini orang Palembang nyebutnya apa? Bangkelan, ya. Bangkelan. Dia sudah berbuat baik, sudah nyumbang, terus sebut-sebutnya, no si Anuna, saya sering bantu ini ya. Nah, itu nyakiti hati orang yang dikasih. Itu riya namanya. Karena pamer, ya, ada terbesit di situ rasa pamer. Nah, ini bahaya penyakit riya ini. Kalau para ulama dalam hadis itu disebutkan riya itu asyirkul asghar, syirik kecil, ya, syirik kecil itu namanya riya, karena dia beribadah tidak ikhlas. Nah, bedanya riya ini lawan katanya adalah ikhlas. Kalau orang ikhlas, dia tidak ada berharap jaza awala syukura. Dia tidak mengharapkan balasan dan dia tidak berharap rasa terima kasih dari orangnya. Pokoknya ngasih sudah plong, ya. Nah, coba buka surat Al-Maun. Di surat Al-Maun itu disebutkan itu, ya. Surat Al-Maun atau surat Al-Yatim. Coba siapa yang hafal surat Al-Maun? Sambil baca artinya sini. Nana sini. Dapat sini. Nah, baca. Nah, ambil baca. Baca artinya coba. Nah, ya. Ya, makasih dapat. Ya, ini disebutkan di surat Al-Maun ini alladzina hum yuraun. Ya. Nah, orang yang riya dalam sholatnya ini sebetulnya. Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Di mana mereka itu sholatnya mereka lalai, lupa, ya. Sholat tapi lalai. Dia tidak zikir, tidak ingat sama Allah dalam sholat. Dan sholatnya mereka riya, ya. Nah, ini penyakit hati yang berbahaya, ya. Karena dia syirik kecil, ya. Kata Nabi, aku takut dari perbuatan syirik kecil. Apa itu syirik kecil wahai Nabi? Asyirkul asghar, yaitu riya, berbuat ibadah tapi ingin dilihat, dinilai oleh orang lain, ya.
Tidak ikhlas. Nah, dalam ibadah mesti ikhlas. Ikhlas itu apa? Dia murni niatnya, tujuannya, orientasinya hanya untuk Allah, mencari ridha Allah. Ya. Lawan riya itu ikhlas. Ya. Apalagi penyakit hati, penyakit kikir, pelit, bakhil. Ya. Apa itu ininya? Dalilnya itu dalam Al-Qur'an banyak, ya. Di Al-Qur'an itu disebutkan itu apa? Di surat wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Apa itu ayat berapa ayat? Coba buka surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 9. Ini bahasa dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan arti kikir atau pelit. Ada yang disebut dengan bakhil, ya, itu pelit. Ada lagi syuh, apa? Syuh, asyuhun. Itu pelit juga itu. Ada orang tuh pelit harta dia, ya, tidak galak dikeluarkan. Pelit itu. Tapi ada juga harta bukan hanya harta dia, tapi harta orang lain, ya. Tidak mau dikeluarkannya. Ya, ada saudara, ada kawan pengen dia berbagi, pengen sedekah, dilarang sama dia. Nah, itu pelitnya kebangetan itu. Itu namanya syuh. Ya. Coba sini Ahmad sini. Baca ayat 9. Walladzina tabawwa'ud wal imana jara ilaihim wa yu'siruna khasasa syuhha nafsihi faula. Baca artinya. Dan orang-orang nakal yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka hadirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka hadirin, dan mereka mengatakan hadirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kefikiran, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Ya, makasih Ahmad. Nah, coba perhatikan ayat ini. Ini apa konteksnya ayat ini? Surat Al-Hasyr ayat 9 ini, yaitu kala kaum muslimin dari Mekah hijrah ke Madinah, disebut kaum muhajirin. Nah, mereka diperintahkan oleh Allah hijrah, pindah tempat dari Mekah ke Madinah. Kalau sekarang perjalanan bis sekitar 5 jam, ya. Kalau dulu hampir 2 minggu naik onta. Itu nggak bawa pakaian, nggak bawa rumah, ditinggalin. Nah, mereka sampai di Madinah itu disambut dengan sukacita, dengan riang gembira, pakai apa? Sambil tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukuru alaina mada'a lillahi
Jadi mereka senang kedatangan Nabi bersama para sahabat Muhajirin. Nah, orang yang tinggal pribumi di Madinah namanya kaum Ansor. Mereka itu penolong kaum Muhajirin. Disebut Ansor. Ansor itu artinya penolong. Nah, disebutkan di ayat ini walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim. Ya, adapun orang-orang yang apa itu? Orang-orang yang menempati tempat tinggal ya di Madinah dan keimanan mereka dari sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka tuh cinta kepada orang-orang yang hijrah ya kepada kaum Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Mereka tidak dalam hati mereka tidak ada hajat, tidak ada merasa pengen dibayar ya. Pokoknya kaum Muhajirin sini, yang enggak ada tempat tinggal, tinggal di rumah kami. Yang enggak ada pakaian nih, pakai pakaian kami. Ini kaum Ansor ya, mereka itu bersaudara luar biasa. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka itu itsar, sikap pengorbanan, berkorban, mengorbankan kepentingan dirinya untuk saudaranya ya. Walau kana bihim khasasah, padahal mereka itu juga khasasah di situ terbatas. Mereka juga sebetulnya sederhana, tempat tinggalnya misalnya 3 kali 3 meter, rumahnya kecil, tapi guna menampung saudaranya dari Mekah yang hijrah ke Madinah, mereka dulukan kepentingan saudaranya itu ya. Nah, mereka itu sudah tidak kati lagi sifat kikir pelit ya, sudah selamat. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung ya. Ini jadi mesti kita hilangkan sifat penyakit kikir, pelit, bakhil, toma, rakus ya. Lawan dari kikir, bakhil dermawan, surah, dia suka berbagi ya. Itu kaum muslimin tuh Masya Allah ya. Nabi bersama para sahabatnya, mereka mempraktekkan ajaran-ajaran Al-Quran ini, sehingga mereka itu patut diteladani ya, luar biasa mereka itu. Sehingga wajarlah kalau dakwah ini sampai hari ini Qur'annya nyampe ke kita yang ada di Palembang ini. Dari Jazirah Arab sana sampai ke Asia, sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Indonesia, sampai Sumatera, sampai Palembang ya, sampai kita hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Nah itu ya, itu penyakit-penyakit hati. Masih banyak lagi penyakit hati, itu ada 17. Itu kalau di kajian Tarekat Naqsabandi. Dan cara membersihkan penyakit-penyakit hati itu dengan zikrullah, dengan berzikir, mengingat Allah ya. Gimana caranya ya? Di mana desiran penyakit hati itu? Misalnya riya, ujub, sum'ah, takabur nih di tengah nih, di dada, ya. Palukan dengan keras di situ. Allah, 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 ya. Hasad, ya, sama bakhil. Itu di mana? Itu kalau di Latifatul Qalbi, habis itu Latifatul Ruh, ya. Nah, itu dua jari di bawah susu kanan condong ke dada, sama di atasnya dua jari di atas susu kanan condong ke dada. Di sini palukan Allah, 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 Allah ya. Nah, supaya apa? Kita ingat bahwa kalaupun punya harta itu titipan dari Allah ya. Ngapain mesti kita ini ya? Kita kuasai, kita timbun-timbun, kita kumpul-kumpulin, ya. Habis itu juga bakal ditinggal, ya. Nah,
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Kenapa kamu dilalaikan oleh apa? At-takasur, harta yang bermegah-megahan. Ya, hatta zurtumul maqabir, kamu akan sadar ketika kamu sudah masuk kubur. Ya. Nah, mesti ingat ya, harta itu tidak dibawa mati, ditinggal. Ya. Nah, itu aja ya. Jadi untuk kita bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an, mesti kita bersihkan penyakit-penyakit hati itu. Ya. Kalau ada hijab, kotoran-kotoran najis batin dalam diri kita, itulah yang menghijab kita sehingga kita tidak masuk petunjuk dari Al-Qur'an itu. Ya. Kita baca tapi hanya sebatas di kerongkongan, di tenggorokan, tidak lebih dari situ. Tidak masuk ke dalam hati, tidak diterapkan dalam pengamalan sehari-hari, dalam bentuk akhlak, dalam bentuk kepribadian, dalam bentuk karakter. Ya, nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kita tutup sama-sama membaca senandung Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina amidna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya, ini ada informasi penting ya bagi para netizen, para pemirsa yang ingin iktikaf munajat di pesantren Tahfiz Kiai Marogan. Insyaallah kita akan buka kesempatan itu mulai tanggal 20 sampai hari terakhir Ramadan ya. Jadi insyaallah 10 hari kita siapkan tempat menginap, kita siapkan untuk sahur, untuk buka puasanya. Ya, kita habiskan malam-malam terakhir 10 hari terakhir itu kita iktikaf, kemudian malamnya kita ikatkan tali pinggang kita kencangkan sarung kita ajak saudara-saudara kita untuk menghabiskan malam itu guna mengintai malam Lailatul Qadar ya. Dengan harapan segala hajat dan problematika kehidupan kita bisa serahkan sepenuhnya kepada Allah, dan Allah lah sebaik-baik yang mengatur kehidupan kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.